Ya, masuk. Oke, iya. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kesekian kalinya, saya mencoba seperti teman-teman yang lain untuk melaksanakan simulasi IHT ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu upaya nanti kita bersama-sama untuk belajar. Setidaknya dalam hal kami, ya, memang hal-hal semacam ini masih sangat-sangat agak baru, sehingga banyak kendala-kendala yang ditemukan tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba seperti apa yang sudah disampaikan pendahulunya tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, mungkin hal ini sudah menjadi hal kebiasaan bagi kita, artinya sudah biasa kita lakukan, sudah kenal lah. Tetapi karena ini menjadi baru, sebab karena memang ini di sekolah penggerak ini ada hal yang sifatnya lebih didetailkan dan agak berbeda dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu, kami sampaikan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mohon maaf saya tidak pakai ice breaking karena memang waktunya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini bertujuan untuk membantu proses berpikir. Jadi intinya prinsip-prinsip yang 5 tadi yang akan kita sampaikan tadi adalah dalam rangka membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Artinya yang kita bantu adalah sekolah atau kepala sekolah dan guru. Yang akhirnya memberikan gambaran mengenai prinsip dalam merencanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional serta contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi bagi siswa itu. Satuan pendidikan memiliki kebebasan sesuai dengan prinsip sekolah penggerak ini untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah tersebut. Nah, komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu tadi terus berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Jadi sifatnya sangat tidak menetap, artinya itu ada satu perubahan sesuai dengan perkembangan, sehingga berkalanya bisa 1-2 tahun menurut kebutuhan sekolah. Nah, adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, utamanya sekolah penggerak ini, yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Artinya bahwa pembelajaran itu harus memenuhi potensi, kemampuan, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar dari peserta didik, serta kepentingannya. Profil pelajar Pancasila yang menjadi satu ciri utama dari sekolah penggerak ini adalah selalu menjadi rujukan pada satuan atau pada semua tahapan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Nah, ini bentuknya seperti apa? Nanti kita mencoba untuk mendetilkan melalui diskusi kelompok. Dan yang kedua, kontekstual. Diartikan bahwa kontekstual itu menunjukkan kekhasan, keunikan, atau hal-hal yang paling khas di sekolah itu dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja industri. Ini utamanya kalau dunia kerja industri itu untuk SLA mungkin ya. Kalau kita di SD, saya kira sampai konteks sosial budaya dan lingkungan itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah prinsip esensial. Prinsip ini diartikan bahwa semua unsur informasi yang penting dan utama itu yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut.
Jadi dalam dokumen itu menyebutkan unsur-unsur yang sangat penting dan utama. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misal lampiran dari keputusan kementerian, ya seperti CP, struktur dan lain-lain dalam konteks kurikulum operasional. Jadi ini hanya menyebutkan tentang unsur-unsur yang penting saja. Ini secara teori seperti itu, cara praktek, mohon maaf saya sendiri belum punya pengalaman itu, maka ini juga menjadi bahan diskusi nanti kita bersama seperti apa yang diharuskan atau diinginkan seperti itu. Kemudian yang keempat itu akuntabel. Artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi sifat prinsip pengembangannya itu harus berbasis data dan aktual. Artinya ada data-datanya, kemudian nyata ya, bisa dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, kepada stakeholder, kepada di pihak sekolahan itu sendiri. Dan yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di dalam pengembangan satuan kurikulum satuan pendidikan melibatkan adanya komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain tentang orang tua siswa, organisasi, dan berbagai sentra serta industri. Ini untuk sekolah SMK ya. Kalau kita paling orang tua lah, meskipun hanya perwakilan, kenyataan begitu. Kemudian yang namanya komite pun itu saya kira tidak terlalu banyak ya, hanya perwakilan seperti itu, kenyataan ya. Di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan. Dalam hal ini biasanya kalau kita di SD adalah pengawas. Pengawas di binaan masing-masing ini akan menjadi semacam koordinator, menjadi narasumber, menjadi apa? Nanti yang bisa untuk memberikan pencerahan mestinya seperti itu. Tapi karena ini hal baru, saya kira mungkin saya dengan kepala sekolahnya mungkin lebih pandai kepala sekolahnya karena memang langsung praktek di situ ya. Urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, itulah beberapa prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, tentu di dalam pengembangan ini kita tidak akan lepas dari yang namanya apa yang menjadi slogan kita, yaitu cita-citanya program profil pelajar Pancasila ini. Sehingga di dalam mewujudkan visi misi pun ini tentang profil pelajar Pancasila ini wajib untuk menjadi sesuatu yang terkandung di dalam penyusunan kurikulum itu sendiri. Itu Bapak Ibu kira-kira yang menjadi bahan diskusi kita nanti. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini nanti Bapak Ibu untuk bisa saling memberikan kontribusi, untuk saling memberikan pendapat. Kami mohon seperti biasanya kita sesuai berbagai kelompok masing-masing saja. Nanti setiap kelompok, karena kita ada 3 kelompok, jadi setiap kelompok nanti setidaknya misalnya dua prinsip itulah. Kelompok 1 misalnya berpusat dan kontekstual, kemudian kelompok 2 esensial dan akuntabilitas, kelompok 3 itu yang terakhir ya. Kelompok 3 itu yang terakhir tentang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan kembali kepada berpusat pendidikan. Mohon nanti Bapak Ibu untuk berdiskusi bagaimana implementasinya, bentuk realnya seperti apa yang diharapkan dari prinsip itu, sehingga kita saat memberikan pencerahan kepada sekolah yang dikatakan sebagai sekolah penggerak nanti, kita bisa lebih jelas dan lebih terarah begitu. Jadi mohon nanti dalam waktu berapa menit, kita berikan 20 menit, Bapak Ibu nanti bisa untuk salah satu memberikan semacam presentasi, bisa ditanggapi, sementara kelompok yang lain untuk bisa perhatikan dan memberikan kontribusinya untuk saling melengkapi, memberikan semacam masukan, mana yang perlu kita sempurnakan. Nah, itulah kemudian akan menjadi satu bahan renungan kita tersendiri sebagai bahan untuk nanti menyampaikan kepada sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ini yang singkat ini menjadi
sesuatu yang berarti buat kita semuanya, dan mohon maaf manakala saya menyampaikan banyak hal yang kurang berkenan. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sebelum saya tutup mungkin untuk bisa disampaikan. Begitu Bu Hermi? Oh ya, sudah selesai? Tidak ada membuka pertanyaan, tidak? Kelihatannya sudah pada ngantuk apa pada wega ini? Ya, sudah.